Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nurrohim dan Bu Lili Puspitasari. Di sini saya Jihan Anggraini, Erisa Putri, Adelia Rahma Aryadi, dan Afifa Alida Zahra akan mempresentasikan hasil book chapter kami yang berjudul Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Kemaslahatan Umat. Oke, pertama-tama di sini ada pendahuluan di mana menjelaskan bahwa dalam menjalankan misi pemerintah seperti memberikan layanan kepada masyarakat luas atau melaksanakan proyek pembangunan, pemerintahan, memerlukan sumber daya yang signifikan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, dana ini tuh dipungut dari pendapatan yang dihasilkan negara. Nah, selanjutnya pemerintah juga sangat membutuhkan nih dana yang besar, terutama yang berasal dari sumber daya negara yang dapat berupa penerimaan negara bukan pajak agar dapat berhasil melaksanakan keseluruhan rencana pembangunan negara dan pembangunan nasional atau PNBP. Nah, penerimaan negara bukan pajak ini merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari berbagai sektor di luar pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, peran PNBP ini semakin meningkat dan menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, pentingnya nih peran PNBP dalam meningkatkan kualitas layanan publik kemaslahatan umat perlu ditekankan dan dipahami oleh semua pihak. Penerimaan negara bukan pajak ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan semua pendapatan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama itu ada definisi dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak memiliki cakupan yang sangat luas. Semua sumber penerimaan yang ada di seluruh teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan lahan galian penerimaan negara bukan pajak. Potensi PNBP yang terbesar tersebar luas di dalam seluruh lini bentangan kekayaan alam yang tersimpan di bumi pertiwi, baik yang masih mentah maupun dalam penguasaan perusahaan-perusahaan multinasional harus digali oleh putra-putri Indonesia sendiri dan dioptimalkan sebagai upaya mensejahterakan bangsa ini. Penerimaan negara bukan pajak, menurut Muhammad Jafar Saidi pada tahun 2011, yaitu sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan setiap saat dapat mengalami perubahan baik dalam bentuk jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan jenis penerimaan negara. Ketika terjadi penambahan ataupun pengurangan jenis pendapatan negara, wajib diatur dengan undang-undang sebagai konsekuensi dari negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, mencari rujukan tentang definisi penerimaan negara bukan pajak. Belum ada ahli dan ilmuwan yang membuat definisi secara khusus, kecuali pengertian secara leksikal dan lugas dari kosakata penerimaan negara bukan pajak yang bisa diartikan sebagai penerimaan negara yang berasal dari apa saja yang didapat dari pengelolaan negara yang ada di seluruh persada tanah air yang tersembunyi maupun yang terang-terangan sebagai bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia di luar regulasi penerimaan negara di luar regulasi penerimaan pajak negara. Selanjutnya ada fungsi penerimaan negara non-pajak, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga berperan dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh departemen, organisasi, atau negara untuk meningkatkan nilai atau kinerja aktivitasnya. Berdasarkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, terdapat dua fungsi utama dari PNBP. Yang pertama itu fungsi budgeter, yang berperan sebagai sumber pembiayaan untuk kas negara yang membantu kelancaran seluruh aktivitas negara. Yang kedua ada fungsi regulator yang berperan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengatur kebijakan negara untuk pembangunan yang penting. Oke, selanjutnya ada dasar hukum. Di sini kami membagi dua peraturan hukum, yaitu dari hukum di Indonesia dan juga peraturan hukum Islam gitu. Nah, yang pertama di sini ada dari peraturan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Arah dan tujuan perumusan undang-undang ini yaitu yang pertama, menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Yang kedua, lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih, dan berwibawa. Kemudian yang kedua ada dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Dalam undang-undang ini mempertegas komitmen pemerintah untuk menyederhanakan
atau mengurangi jenis dan tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada semua instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 194/PMK.02/2018. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari penyelenggaraan jaminan kesehatan. Selain itu, landasan hukum dalam ayat dan hadis yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama di sini ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang memiliki arti kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan harta selain zakat. Kebaikan sejati terletak pada keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada landasan hukum dari hadis, yaitu di sini ada dari hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat. Jadi hadis ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya memenuhi kewajiban keuangan mereka, tetapi juga menggunakan sumber daya mereka untuk berkontribusi pada masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis PNBP. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, di mana jenis penerimaan negara bukan pajak ini yang pertama penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Contohnya ini ada hasil investasi dana SBN, laba BLU, bunga deposito, dan lainnya. Jenis penerimaan yang kedua ini ada penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, yang contohnya ini ada proyek pengelolaan hutan, terus ada royalti, dana jaminan reklamasi, retribusi air tanah, dan sebagainya. Yang ketiga ini ada penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya ada dividen BUMN, laba BLU, laba LKPD, dan pendapatan dari pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual negara. Yang keempat ini ada penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Contohnya biaya pendaftaran UN, biaya pendidikan di sekolah negeri, biaya BPJS, dan biaya pengurusan KTP serta lainnya. Selanjutnya ini ada contohnya yang familiar di kita, ada pembayaran surat izin mengemudi, SIM, PNBP, terus ada biaya izin usaha, dan yang terakhir ini ada penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dana dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, contohnya ini penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, serta penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya ada subjek dan objek PNBP. Objek dan subjek PNBP adalah seluruh aktivitas, hak, dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah. Kriteria objek PNBP adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelola kekayaan negara, dan penetapan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, cakupan objek PNBP meliputi 6 hal, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, dipisahkan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Subjek penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencakup berbagai entitas, baik individu maupun badan hukum, yang terlibat dalam penggunaan atau pemanfaatan objek PNBP. Ini berarti bahwa siapapun yang berinteraksi dengan aset atau layanan yang menjadi sumber PNBP, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dianggap sebagai subjek PNBP. Subjek PNBP ini memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai imbalan atas penggunaan atau manfaat yang mereka terima dari objek PNBP tersebut. Orang pribadi sebagai subjek PNBP
dapat berupa individu yang memanfaatkan layanan pemerintah atau menggunakan sumber daya yang dimiliki negara. Misalnya, seorang individu yang mengurus paspor atau memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah wajib membayar biaya administrasi atau jasa yang telah ditetapkan. Setiap transaksi ini berkontribusi pada penerimaan negara di luar pajak, memastikan bahwa biaya operasional layanan publik dapat ditutupi secara parsial oleh pengguna layanan itu sendiri. Selanjutnya ada materi penerimaan non-pajak di masa Islam. Jadi yang pertama ini ada ganimah, yang dimana ganimah ini yang didapatkan dari harta musuh Islam dengan cara berperang. Di sini ada pembagian harta ganimah, yang pertama ini diberikan kepada imam, yang kedua kepada Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, dan yang ketiga diberikan kepada mereka yang mengikuti peperangan dengan syarat tertentu. Selanjutnya ini ada macam-macam ganimah. Ini yang pertama harta benda bergerak, yang kedua ada lahan tanah, yang ketiga ada tawanan perang, dan yang keempat ada sandera yaitu wanita dan juga anak-anak. Kemudian penerimaan negara di masa Islam yang kedua ini ada fai. Fai ini adalah harta rampasan perang yang didapatkan tanpa melalui peperangan. Pembagian harta dari fai ini juga dikiaskan dengan pembagian harta dari ganimah, yaitu diberikan kepada pasukan Islam, untuk Allah, untuk Nabi, untuk sahabat Nabi, anak yatim, fakir dan miskin, dan ibnu sabil. Kemudian penerimaan negara yang ketiga itu ada usyr, yang dimana usyr adalah harta perdagangan yang berasal dari kaum yang melewati perbatasan negara, yaitu untuk kaum zimah dan juga harbi. Pembagian usyr ini 2,5% kaum muslim, 5% kaum zimah, dan 10% kafir harbi. Nah, untuk penerimaan negara Islam yang keempat yaitu ada hibah. Hibah yang dimana pemberian secara sukarela kepada orang lain, yang dimana hibah dalam Islam ini suatu cara untuk memindahkan harta, yang artinya ketika seseorang melakukan hibah, maka ia menunjukkan taatnya orang tersebut kepada Allah. Nah, di sini ada rukun hibah. Yang pertama ada al-wahib atau orang yang memberi hibah. Yang kedua ada al-mauhubla, yaitu orang yang menerima hibah. Yang ketiga ada harta atau benda yang menjadi objek hibah, dan yang terakhir ada akad atau ijab. Selanjutnya ini kita akan membahas perbandingan pendapatan keuangan negara konvensional dan Islam. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa pendapatan negara itu merupakan salah satu aspek vital dalam memastikan kelangsungan dan perkembangan sebuah negara. Pendapatan negara bisa diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda, tergantung pada sistem ekonomi dan kebijakan fiskal yang diadopsi oleh negara tersebut. Pada sistem konvensional ini, pendapatan negara biasanya berasal dari pajak retribusi dan pendapatan dari badan usaha milik negara atau BUMN. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara konvensional, mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta berbagai bentuk pajak lainnya. Nah, di sisi lain, dalam sistem ekonomi Islam, pendapatan negara itu dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sumber pendapatan negara dalam sistem Islam meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan usyur. Nah, zakat merupakan salah satu pilar utama nih dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme retribusi kekayaan. Nah, selanjutnya, perbedaan utama antara pendapatan negara konvensional dan Islam itu terletak pada filosofi dan tujuannya. Sistem konvensional cenderung berfokus pada pengumpulan dana sebesar-besarnya untuk menandai pengeluaran negara tanpa memandang aspek distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Sebaliknya, sistem Islam lebih menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme seperti zakat dan zisyah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Dengan demikian, meskipun kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung pengeluaran negara dan memastikan kelangsungan pembangunan, pendekatan dan prinsip yang digunakan ini berbeda secara mendasar. Sistem konvensional ini lebih pragmatis dan berbasis pasar, sementara sistem Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang diatur dalam syariah. Selanjutnya ada peran penerimaan negara bukan pajak dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kemaslahatan umat. Yang pertama ini ada perannya
adalah untuk optimalisasi pendapatan negara yang di mana PNBP ini membantu memperluas basis penerimaan negara sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pajak. Yang kedua, ada peningkatan kualitas layanan publik yang di mana di sini PNBP memberikan dana tambahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, contohnya layanan pendidikan seperti biaya UN, biaya pendidikan sekolah negeri. Selanjutnya ada juga layanan kesehatan seperti pembiayaan pemerintah untuk BPJS dan layanan publik lainnya. Selanjutnya, peran dari PNBP tersebut yaitu untuk penguatan institusi publik, yang di mana dana dari PNBP ini mendukung operasional dan pengembangan berbagai institusi publik, contohnya untuk lembaga pendidikan, riset, dan teknologi yang semuanya berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ini untuk kemaslahatan umat, yang di mana PNBP ini digunakan untuk proyek-proyek yang berdampak langsung pada kemaslahatan umat, seperti contohnya program rehabilitasi, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jadi dari pembahasan kami sebelumnya itu dapat ditarik kesimpulan, jadi penerimaan negara bukan pajak menjadi salah satu pilar penting dalam keuangan negara yang melengkapi penerimaan pajak sehingga memungkinkan pemerintah untuk memiliki sumber dana yang lebih beragam dan stabil guna mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik serta untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jenis penerimaan negara bukan pajak yaitu penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, dan penerimaan berdasarkan keputusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Subjek PNBP ini terdiri dari orang pribadi atau badan yang menjalankan ataupun tidak menjalankan usaha, seperti BUMN atau BUMD, koperasi, perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer, firma, yayasan, organisasi massa, badan hukum publik, organisasi sosial politik, badan usaha tetap, dan lembaga-lembaga pemerintah. Sedangkan objek PNBP berasal dari aktivitas, hal, dan atau benda yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara selain pajak dan hibah. Sementara itu, sumber penerimaan negara bukan pajak pada negara Islam yaitu terdiri dari ghanimah, fai, usyar, dan hibah. Peran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kemaslahatan umat, yaitu alokasi anggaran yang lebih besar untuk berbagai sektor publik, meningkatkan kualitas layanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Nah, berikut ada referensi yang akan digunakan untuk menyusun chapter ini. Sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.